Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Sejumlah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh menggelar pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan manajemen keuangan saat pandemi COVID-19 bagi peserta One Pesantren One Product Kabupaten Ciamis pada Selasa 15 Maret 2022 di Pesantren Al-Quran Cijantung, Ciamis. Dari yang ada sekarang di dalam pengelolaan One Pesantren One Product. Ketua Panitia Pelaksana Insinyur Nina Herlina MM mengatakan, terselenggaranya acara ini berkat dukungan Sivitas Akademika Universitas Galuh. Pelatihan ini bertujuan untuk menambah wawasan kepada dunia pesantren yang punya usaha agar lebih tertib administrasi keuangannya. Dikatakan Nina, pihak selaku dosen berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Nina mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Galuh, Dr. Haji Yatrospia Brata, MSI, Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Luldiana Mulyatini, SE, Ketua LPPM, Dr. Dedi Sutrisna, MSI, dan Sekretaris Bidang Pengabdian LPPM, Imam Maulana Yusuf, SIP, MSI. Demikian Bunga Sufi Media melaporkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini saya sedang berada di Pesantren Cijantung bersama teman-teman penggerak One Pesantren One Product. Dan telah hadir bersama saya Ibu Detin Khairatin Insani, salah satu pendamping yang sudah 3 tahun ya mendampingi program OPOP di Priangan Timur. Kita akan coba bincang-bincang testimoni bagaimana pengalaman Bu Detin ya. Ternyata Ibu Detin ini selain pendamping juga punya produk nih, sahabat Sufi ya. Luar biasa nih Ibu yang kreatif. Nah ini salah satu produk Ibu Detin. Nah ini. The Win Cookies. Apa Bu? The Win Cookies. The Win Cookies. Oke, yuk kita akan coba ini gali pengalaman Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana nih pengalaman 3 tahun mendampingi OPOP ini seperti apa Bu? Iya, buat saya luar biasa. Program dari Pak Gubernur di One Pesantren One Product ini sangat bermanfaat sekali untuk untuk kemandirian pesantren. Alhamdulillah saya mulai mendampingi di program One Pesantren One Product ini sejak tahun 2019. Oh ya. Tahun 2019 itu saya menjadi koordinator untuk wilayah Ciamis, Banjar, Pangandaran. Dan prestasi alhamdulillah dari Kabupaten Ciamis waktu itu menjadi juara OPOP di tingkat provinsi yang diraih oleh pesantren Rodogol Irfan Ciamis di bidang pertanian. Kemudian tahun 2020 saya juga alhamdulillah ikut juga program OPOP menjadi koordinator juga untuk memegang wilayah Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Dan waktu itu juga alhamdulillah di tahun 2020 alhamdulillah wilayah 4 dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasik masuk di grand final di audisi 3-nya. Tahun 2021 saya pegang Ciamis, Banjar, Pangandaran dan alhamdulillah juga masih masuk prestasi di audisi 3 Kabupaten Ciamis mewakili di grand finalnya. Tapi memang waktu itu yang diambil hanya 3 yang juara, jadi hanya sampai grand final saja, peserta grand final saja. Dan sekarang di 2022 bismillah saya juga jadi pendamping di Kabupaten Ciamis, mudah-mudahan. Cuma 1 kabupaten Bu ya? Iya, jadi hanya mendampingi Kabupaten Ciamis saja untuk sekarang. Luar biasa. Sahabat Sufi luar biasa ya, ini Ibu Detin ini wah pejuang ini 3 tahun. Ibu, bagaimana ini tindak lanjut dari kegiatan hari ini kan pelatihan manajemen. Ini masih bagian dari pengembangan OPOP? Ya, betul. Jadi karena berdasarkan di pengalaman di lapangan bahwa
yang menjadi kendala peserta itu biasanya adalah di pencatatan keuangan. Nah, makanya saya berusaha menjalin sinergi dengan tim Fakultas Ekonomi dari Unigal, Universitas Galuh Kabupaten Ciamis, untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan melakukan pelatihan manajemen keuangan saat pandemi COVID-19 bagi peserta OPOP. Ini yang ikut alhamdulillah bukan hanya peserta yang tahun kemarin saja 2021, tapi ada juga peserta OPOP yang 2020, calon peserta 2022. Jadi harapannya adalah bagi yang alumni, mereka yang sudah melakukan usaha, mereka semakin terarah pencatatan keuangannya, dan harapannya kami juga tetap terjalin silaturahminya, tetap terjalin sinerginya, yang insya Allah itu bisa membuat pesantren itu semakin berkembang dari segi usahanya. Sedangkan bagi calon peserta, itu kami harapkan mereka punya bekal, gitu, punya bekal sebelum mereka berjuang nih dalam kompetisi OPOP yang 2022. Ibu, harapan ke Gubernur gimana, Bu? Harapan kepada Pak Gubernur, terima kasih sekali. Program OPOP ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan tetap berlanjut, Pak. Semakin banyak lagi pesantren-pesantren yang banyak menerima manfaat dari program ini. Luar biasa. Terima kasih sekali. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera. Ya, demikian sahabat Sufi, kita sudah berbincang dengan koordinator OPOP Kabupaten Ciamis. Ya, baik sahabat Sufi, telah hadir bersama saya Kang Opang Mustafa, salah satu penggerak budidaya supa di Panjalu. Kang, bisa cerita ini gimana supa bisa diolah menjadi berbagai bahan makanan. Bahan makanan, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan, saya Opang Mustafa dari Panjalu. Pesantren apa? Pesantren Maslih Huda. Ya. Letaknya tidak jauh dari wisata Situ Lengkong. Pada dasarnya samalah seperti pesantren-pesantren yang lain, itu menambah atau menyuplai kebutuhan pesantren. Hasilnya sekian persen masuk kebutuhan pesantren, dan hasilnya juga untuk mencukupi bekal santri-santri yang sudah dewasa. Gitu. Ya. Untuk mengajarkan itu usaha ya? Iya, itu juga sama-sama. Kang, harapan Akang dengan adanya OPOP gimana? Pengen dilanjut atau diudahin aja? Oh, dilanjut dong. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memberi perhatian khusus kepada pondok pesantren. Rasanya baru kali ini ada perhatian yang khusus, terutama dalam wirausaha. Karena pada intinya ini sesuai jargon ya, pesantren juara, pesantren mandiri. Karena tidak dibohongi kan, manajemen lembaga itu tidak bisa bergerak dengan sesuai yang direncanakan tanpa dukungan materi, Yang kedua, saya mengikuti program OPOP bukan hanya untuk memenuhi persyaratan program OPOP saja. Yang utama karena contohnya seperti yang sekarang saya dalami dalam bidang budidaya supa, dan bikin lagi makanan ringan seperti ini, jamur crispy. Itu dulu ya. Jadi sebelum program OPOP berada, ini udah ada ya? Ini udah ada. Dan juga nanti kalau misalnya program OPOP selesai tidak ada lagi, saya akan terus ada ini. Ya, harapan kami itu lebih berkembang dan utamanya dalam market ya. Market bukan cuma di daerah saja, tapi sesuai harapan Pak Gubernur bisa mancanegara lah, bisa ekspor. Kang, ini ada manfaat nggak ini pelatihan ini? Bagaimana? Sangat bermanfaat sekali bagi saya. Karena memang kan santri-santri di pesantren tidak belajar untuk ini. Oh gitu, aku tadi. Iya, tidak belajar. Hanya belajar kitab, ngaji seperti ini. Ini sangat bermanfaat bagi saya dan bagi peserta yang lain tentunya untuk mempelajari akuntansi ataupun manajemen keuangan. Sahabat Sufi, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Ustadz Opang Mustafa dari Panjalu. Bersama saya hari ini ada Ustazah Hajah Mimin, salah satu penggerak UKM di Banjarsari di Pesantren Al Hidayah. Kita akan tanya nih seperti apa ini Bu Hajah Mimin
menggeluti bisnis ini selama 20 tahun yang konon katanya bisa menghidupi salah satu kebutuhan di pesantren Al-Hidayah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Haji? Alhamdulillah. Ya, gimana Bu kisahnya ini? Kisah sukses di... Ya, siap-siap. Oke, masuk grand final Bu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Mimin SPD. Saya adalah salah satu peserta audisi OPOP di tahun 2021. Saya perkenalkan nama usaha saya yaitu Mekar Mulia Pondok Pesantren Al-Hidayah yang bergerak di bidang usaha pengolahan limbah kayu, yaitu pembuatan stik sapu dan pel. Di bawah asuhan dan perlindungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah dan asuhan Bapak Ustadz Aam Solihin. Pelaksana usaha saya sendiri dibantu oleh 10 santri dan 11 alumni beserta masyarakat. Sekilas ya, yang menjadi latar belakang kenapa kami memulai usaha ini, tentunya yang pertama berawal dari kesenjangan ekonomi yang ada pada lembaga kami. Awalnya untuk biaya operasional pondok pesantren, kami itu mengandalkan infak keluarga ya. Seiring berjalannya waktu, terus kebutuhan terus meningkat, makanya memaksa kami berpikir untuk mendirikan usaha ini. Kebetulan di wilayah kami itu limbah kayu melimpah, berangkat dari situlah maka kami mengolah usaha ini dan alhamdulillah sudah berjalan 20 tahun. Ya. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya Dusun Badak Jalu, Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Terus yang kedua, alasan yang kedua, tentunya kami ingin menanamkan jiwa wirausaha ya kepada semua santri yang ada pada lembaga kami. Tentunya kan jadi harapan kami dia itu bukan hanya bisa ngaji saja, tapi harus bisa menghidupi diri sendiri, khususnya umumnya ya, itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di tahun 2021, alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Hidayah ikut audisi OPOP dan bisa masuk grand final. Luar biasa. Terus untuk omset ya, sebelum OPOP omset penjualan kami itu 30.000 per bulan ya, 30.000 batang per bulan. Setelah kami dapat juara OPOP, nambah Bu ya? Nambah, ada subsidi dari OPOP, alhamdulillah terima kasih ya 200 juta dan alhamdulillah sekarang kami bisa menjual di 60.000 per bulan. Kedepannya mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi agar bagi hasil subsidi ke pesantren juga lebih meningkat sehingga guru-gurunya, kiainya, anaknya itu lebih sejahtera lagi. Terima kasih Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan program OPOP ini terus berlanjut ya. Jangan berhenti, terus dilanjut. Terima kasih Bu, Jabar Juara. Ini dulu. Oh iya. Manfaatnya gimana Bu buat Ibu? Ini manfaatnya terasa sekali ya, karena ini berhubungan dengan keuangan, mencatat keuangan. Karena sebelumnya kami memang hanya mengandalkan pembukuan yang manual ya. Lalu setelah kami kemarin ikut OPOP magang-magang, jadi ada tambahan lah penggunaan aplikasi ya. Baik dari pemasaran, pencatatan keuangan kami udah kenal si Apik ya. Ditambah lagi dengan hari ini ada pendalaman yang lebih dalam sehingga kami lebih detail, lebih paham. Terima kasih kepada Ibu dosen dari Unigal ya yang sudah memfasilitasi kami. Semoga menjadi amal kebaikan bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Subi, demikian kita sudah berbincang-bincang dengan Hajah Mimin. Sekarang sudah hadir bersama saya Ustadz Cecep ya, salah satu penggerak OPOP di Ciaur Beti. Kita akan kupas ya seperti apa nih berdarah-darahnya perjuangan Kang Cecep. Assalamualaikum Kang Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cecep bisa cerita ini berdarah-darahnya di bidang perikanan di pesantren Ustadz nih seperti apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin perwakilan dulu tahun 2021 mengikuti OPOP. Alhamdulillah diberi kepercayaan dari pemerintah, diberi bantuan lah
khusus untuk bidang perikanan. Oh iya. Jadi di saya perikanan. Alhamdulillah setelah ada bantuan dari pemerintah, ya dari mulai pembibitan sampai konsumsi ada peningkatan, sehingga bukan di dalam pesantren saja, tetapi di luar pesantren, petani dan pengepul, alhamdulillah kami bisa disuplai gitu. Mudah-mudahan kedepannya hasil dari bantuan pemerintah khusus ini intinya ekstrakurikuler untuk anak-anak santri, sehingga setelah pulang dari pesantren mereka bukan saja masalah pendidikan, tapi mereka tahu tentang ekonomi, khususnya di bidang perikanan. Mungkin harapannya gimana saat ini? Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih mau di stop atau mau dilanjut ini? Mudah-mudahan lanjut, karena ini membantu, sangat membantu untuk pihak pesantren-pesantren khususnya di Jawa Barat. Mohon dilanjut lah. Terus ini manfaat pelatihan manajemen keuangan gimana? Alhamdulillah dengan pelatihan mungkin kan ada nilai ilmu lah untuk kami, dan selanjutnya mungkin saya insya Allah akan disampaikan kepada para santri untuk pelatihan manajemen keuangan karena ini sangat butuh pisan. Oke, sahabat Sufi, demikian kita tadi udah berbincang-bincang dengan Ustadz Cecep. Kali ini sudah hadir, ini juga Ustadz muda, salah satu generasi ketiga di pesantren Cijantung. Ini cucunya Abah Sirot, Babah Sirot ya? Babah Sirot. Ini cucunya. Kita akan bincang-bincang. Ini salah satu cai kuro adalah cai karomah, cai ajaib yang merubah suara biasa-biasa menjadi luar biasa. Gimana nih kisahnya ini? Kisahnya saya perkenalkan dulu, Kang. Nama saya Abdul Gofur. Saya kebetulan mantu di pesantren Cijantung, dan alhamdulillah mungkin minta doanya, dorong doa supaya saya bisa meneruskan pesantren Cijantung Ciamis ini untuk lebih berkembang di tahun-tahun selanjutnya. Kami di pesantren Cijantung punya produk unggulan kami, namanya kami beri nama air kuro heksagonal Cijantung. Kenapa dinamakan air kuro? Karena mungkin ciri khas pesantren Cijantung khususnya punya santrinya itu punya bakat suara-suara yang memang dikenal orang bagus lah gitu. Alhamdulillah sudah melahirkan para alumni yang sudah juara go internasional, bahkan salah satunya adalah Salman Amrillah itu alumni dari pesantren Cijantung. Mungkin karomah dari Baba setelah minum kuro ini suaranya menjadi bagus. Alhamdulillah dari tahun perjalanan pesantren berdiri tahun 35 sampai sekarang masih dikonsumsi oleh para santri. Dan kebetulan proses kenapa dijadikan air kemasan karena memang banyak alumni-alumni serta masyarakat yang terikat dengan pesantren yang memang kangen ingin minum air kuro. Makanya kami membuat produk lah seperti ini gitu. Dan selanjutnya untuk di program OPOP, saya secara pribadi pesantren Cijantung mendukung itu OPOP terus berjalan, bahkan sampai ya tahun ke tahun harus ada lah OPOP itu berjalan. Untuk apa maksudnya? Supaya ekonomi pesantren itu terus berkembang. Terus berkembang dibantu dengan adanya program One Pesantren One Product. Tapi kalau biasa hadiahnya harus tambah besar lagi kan, gitu. Nanti gubernur yang baru kayaknya. Yang baru. Pesannya mau peserta, mau yang dapat, yang enggak harusnya dibantu gitu. Walaupun misalkan hanya peserta yang tidak lolos, tapi mohon dibantu juga supaya pesantren yang punya sektor ekonomi itu bisa berkembang. Supaya Jabar Juara itu memang betul-betul Jabar Juara go internasional, produk-produk pesantren khas pesantren. Luar biasa. Ustadz, ini manfaat pelatihan manajemen keuangan, silahkan dikomentari. Ya, alhamdulillah ini sebetulnya salah satu upaya dari masyarakat, salah satunya dari Universitas Galuh, adanya kegiatan seperti ini bahwa pesantren membutuhkan hal-hal seperti ini. Karena memang kan kalau pesantren itu sebenarnya ada minim para pelaku usaha yang memang mengerti, tidak paham lah tentang manajemen keuangan. Jadi hadirnya hal-hal seperti ini sangat membantu pesantren bagi para pelaku usaha di pesantren. Karena memang kan
para mudaris, para pelaku usaha pesantren kan rata-rata bukan basic seperti itu. Basicnya adalah monok yang tidur, bangun, kemudian ngaji, sholat, seperti itulah. Tidak ada basic yang langsung seperti ini. Kemudian hadirnya seperti ini salah satunya adalah untuk membantu pelaku-pelaku usaha pesantren supaya meningkat usaha-usahanya di pesantren. Mungkin tuh dari saya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Sufi, tadi kita udah bincang-bincang dengan Ustadz Ghafur. Bersama saya sudah ada Ustadz Didin Darmansyah, salah satu penggerak OPOP di pesantren Mambaul Huda. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bisa diceritakan ini punya produk yang bagus ini? Ini pertama saya perkenalan dulu. Nama Didin Darmansyah, seperti yang disampaikan dari Pondok Pesantren Mambaul Huda, Dusun Kedubengkung, Desa Awiluar, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Saya menjadi peserta OPOP di tahun 2020, Pak. Oh gitu. Ikut program Scale Up dan alhamdulillah pada saat itu sampai ke tahap kedua. Juara ketiga, mendapatkan hadiah 100 juta itu. Oh gitu. Alhamdulillah telah dimanfaatkan untuk produk ini. Kami punya produk Kabita mereknya, yang berkecimpung di bidang makanan ringan, Pak. Kalau dulu waktu ikut OPOP sebetulnya Pikca, tapi sekarang karena lagi ngetren ini, masih juga dari bahan itu sama singkong juga. Ini. Cuman agak keras dan bulat. Kalau pizza itu rata-rata segi 4 lah. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya POP ini sangat membantu untuk ekonomi pesantren, terutama di pesantren Mambaul Huda, menambah pemasukan untuk kemajuan pesantren Mambaul Huda. Untuk itu tentu harapan kami, karena kami kemarin sudah juga merekomendasikan pesantren yang belum mendapatkan, Pak. Dan respon mereka sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan ekonomi pesantren. Untuk itu tentu saya berharap OPOP ini terus berlanjut, siapapun gubernurnya tetap ini, karena ini tentu akan membantu menunjang pendidikan di pondok pesantren khususnya. Nah, harapannya ini pelatihan keuangan membantu. Alhamdulillah banyak ilmu dan wawasan yang kami terima kaitan dengan pelatihan manajemen keuangan ini, terutama untuk kami di pesantren. Walaupun tadi agak sedikit rumit, pusing ya. Ya pusing, tapi alhamdulillah lah. Sekali lagi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan nanti di pesantren kami khususnya. Sekali lagi pelaksanaan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami di lembaga kami khususnya. Jazakallah Ustaz. Siap. Sama-sama. Demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu peserta OPOP dari Awiluar, Ustadz Didin Darmansyah. Bersama saya juga ada salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Ciamis yang selama pandemi ini juga kena dampak ya. Jadi para pelaku UKM Ciamis sulit mau bangkit karena memang butuh dukungan modal dan dukungan support ilmu pengembangan bisnis UKM. Bersama saya sudah hadir Teteh Titin Heriatin. Yuk kita bincang-bincang setelah pandemi COVID ini usahanya seperti apa? Usahanya semakin menurun, terus kurang ada pergerakan lah, keuangannya gitu. Penjualan susah. Produksi susah, semakin menurun. Pesanan menurun. Semakin berkurang. Ya, menurun. Pengennya gimana Teh? Pengennya sih saya selaku pelaku UMKM di Ciamis ingin membangkitkan kembali ekonomi. Harapan kepada pemerintah, saya minta dukungannya untuk bangkit kembali pasca pandemi COVID-19. Terus apa aja yang dibutuhkan dari pemerintah? Ya alat, terus modal aja itu. Modal ya. Yang paling penting modal. Ya. Terus ini manfaat pelatihan dari Unigal gimana Teh? Iya, terima kasih juga untuk Fakultas Galuh Ekonomi yang sudah memberikan motivasi kepada kami atas pelatihan manajemen keuangan bagi peserta OPOP. Mudah-mudahan pelaku UMKM
bangkit kembali. Ya, sahabat Sofi, tadi kita sudah bincang-bincang dengan salah satu pelaku UKM, Ibu Titin Heriatin. Bersama saya sudah hadir salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Beliau adalah Insinyur Hajah Nina Herlina MM. Ini salah satu dosen senior yang luar biasa pengabdiannya kepada masyarakat ya. Kita akan bincang-bincang dengan Teh Haji ya, seperti apa ini jiwa pengabdiannya begitu apa ya, hebat gitu. Assalamualaikum Teh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Haji ini luar biasa punya kepedulian terhadap masyarakat, pelaku usaha ya. Menggelar pelatihan manajemen keuangan. Ya, betul. Coba Bu Haji gambarkan seperti apa situasi pelaku UKM kita ini kan? Ya. Jadi begini ya, sahabat Sufi, awalnya saya berinisiatif untuk mengadakan pelatihan manajemen keuangan karena kewajiban bertugas selain mengajar, penelitian, juga pengabdian masyarakat. Nah, setiap tahun saya selalu mengadakan pengabdian di masyarakat. Kali ini saya berinisiatif untuk mengadakan pengabdian, yaitu pelatihan manajemen keuangan, karena melihat bahwa UMKM dan OPOP atau One Pesantren One Product itu kebanyakan kelemahannya di administrasi keuangan. OPOP pada khususnya itu adalah program yang sangat bagus, program unggulan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu One Pesantren One Product, di mana tujuan OPOP ini adalah untuk meningkatkan kemandirian pesantren secara finansial, secara ekonomi, sehingga pesantren ini mempunyai usaha yang bisa diandalkan untuk menuju kemandirian pesantren. Nah, peserta OPOP ini ada kelemahan di bidang manajemen keuangan. Untuk itu, saya berinisiatif mengumpulkan para peserta OPOP atau alumni peserta OPOP tahun 2019, 2020, dan 2001 untuk menyamakan persepsi tentang manajemen keuangan. Sehingga usaha OPOP yang sudah maju semakin maju, yang sedang merintis akan menjadi maju seperti OPOP-OPOP yang sudah menjadi juara. Karena OPOP ini terus terang diadakan perlombaan ya, sehingga bagi yang berhasil itu mendapat hadiah dari Gubernur Jawa Barat. Nah, jadi tujuan OPOP ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan usaha di pesantren ya, sehingga dirangsang diberi bantuan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya berharap pelatihan manajemen keuangan ini berguna bagi peserta OPOP pada khususnya dan pelaku UMKM pada umumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik sahabat Sufi, kita sudah bincang-bincang dengan Teh Haji ya, luar biasa. Beliau salah satu dosen yang concern terhadap pengembangan produk di masyarakat. Bukan hanya peserta OPOP ya, Ibu Haji ini juga mendampingi beberapa pelaku UKM di Kabupaten Ciamis. Betul. Oke, jangan lupa Bu Haji, like, share, comment, and subscribe. Subscribe, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.